Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta VCT, juga Ananda yang telah hadir dalam kesempatan kali ini. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita, juga kesediaan waktu sehingga kita dapat berkumpul dalam Pikon mengenal lebih dekat distance education. Salam serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Elam Muhammad Fahri Suryadiningrat, SPD, sebagai presenter. Yang kami hormati Ibu Hilda Azhar, SPD, selaku moderator pada kesempatan kali ini. Juga yang kami hormati Bapak Asep Sarif Hidayat, juga Ibu Hestika Asri Rahmi yang telah join dalam room Pikon mengenal lebih dekat distance education yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Fahri. Perkenalkan, saya selaku host Dimas Delima Suara dari SMK Negeri 1 Kapetakan memandu membuka awal dari kegiatan kali ini. Marilah kita buka kegiatan pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillah. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Bu Hilda, apa sudah siap? Ya, Pak. Pak Fahri, bagaimana? Siap? Ya, siap. Langsung saja saya serahkan kepada Ibu Hilda Azhar, SPD, selaku moderator untuk memandu jalannya Pikon kali ini. Kepada Ibu Hilda, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima Suara selaku host yang telah membuka room ini atau Pikon kali ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu, saya Hilda Azhar dari SDN 2 Pabuaran Kidul sebagai moderator pada video conference kali ini yang bertopik mengenal lebih dekat distance education yang akan disampaikan oleh Pak Fahri. Sebelum itu, mari kita dengar dulu ya CV singkat dari Pak Fahri. Nama lengkap Elang Fahri, Muhammad Fahri Suryadiningrat, SPD. Nama panggilan Fahri, Transisi SMPN Negeri 7, Kota Cirebon. Pendidikan terakhir S1 Tadris IPS IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kepada Pak Fahri dipersilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar ya, Ibu, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta Ananda sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas hadirannya dalam hal ini untuk sama-sama kita share, lalu juga kita belajar mengenai yang akan dibawakan. Tema kali ini mengenai distance education. Baik, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat untuk presentasi yang saya telah tampilkan? Jelas, Pak. Sudah. Oke. Sudah. Baik. Bapak, Ibu, serta Ananda, kali ini izinkan saya untuk berbagi, ya. Lalu juga kita belajar bersama mengenai apa sih itu
distance education. Nah, ini distance education ini kiranya sudah yang kita terapkan, lalu juga sudah menjadi rutinitas kita untuk kiranya para guru, peserta didik atau murid-murid di sekolah ataupun di lembaga-lembaga mengajar lainnya, ya semenjak pandemi ya mewabah pada bulan Maret ya 2019 dikatakan darurat waktu di tanah air, tapi untuk pandemi ini sudah diketahui sejak Desember. Nah, Desember 2019 ya. Berarti 2019 dan Maret sudah mulai Maret 2020 sudah dikatakan darurat ya, darurat. Lalu dikatakan juga bahwa perubahan signifikan terhadap sektor pendidikan yang tidak diperkenankan untuk tatap muka, akhirnya menggunakan dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh ini juga dinamakan namanya distance education. Distance education merupakan pendidikan jarak jauh. Nah, pasti Bapak Ibu atau Ananda tidak asing ya melihat gambar ini. Lalu juga ini penugasan. Nah, jadi penugasan semuanya beralih dari konvensional ke media elektronik dan terintegrasi dengan internet. Nah, sekilas kita mengenal apa itu PJJ. PJJ atau dalam bahasa Inggris Distance Education, dalam bahasa Indonesianya pendidikan jarak jauh, adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan. Jadi di sini adalah PJJ, pendidikan dan pembelajaran. Nah, sebetulnya kita menggunakan istilah untuk umumnya adalah pendidikan jarak jauh. Nah, pendidikan jarak jauh di dalamnya ada pembelajaran. Nah, jadi kita sebutnya pendidikan ya, secara umum. Nah, pendidikan jarak jauh di dalamnya terdapat proses pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini juga ada pembelajaran elektronik atau e-learning atau daring, merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi elektronika dan teknologi berbasis internet. Jadi di dalamnya ada e-learning. E-learning itu biasa kita elektronik, daring, secara daring ataupun luring. Jadi PJJ atau pendidikan jarak jauh, diantaranya terdapat pembelajaran daring dan luring. Jadi PJJ daring, PJJ luring ya. Lalu dari mana sih istilahnya kita pertama kalinya latar belakang PJJ itu? PJJ itu sebenarnya bukan metode baru. Jadi sudah lama telah diterapkan tahun 1892. Bayangkan Bapak Ibu sudah ada di 1892. Diterapkannya pada saat itu hanya di level pendidikan tinggi di Universitas Chicago. Nah, ini pelopor dari pendidikan jarak jauh atau distance education ada dari the University of Chicago. Nah, metode PJJ terus berkembang dari untuk TIK ya, di dalamnya menggunakan perangkat-perangkat elektronik, radio, televisi. Dan sebelumnya belum terintegrasi internet ya, masih bisa penyampaian secara televisi, sebelumnya radio, akhirnya sekarang berkembang menjadi LMS, Learning Management System.
Jadi seiring waktu berjalan, jadi itu mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Nah, di tahun 96 nih sudah mulai berkembang fenomena itu. Akhirnya muncul beragam konten-konten digital. Nah, ini salah satu pelopor dari pembelajaran secara asinkronus. Mungkin Bapak Ibu dan serta Ananda tidak asing mengenai asinkronus dan sinkronus. Nah, di dalam PJJ ada istilah yang menggunakan sinkronus dan asinkronus. Nah, sinkronus yakni adalah secara real time. Ketika saya seperti ini dengan Bapak Ibu serta Ananda ini sinkronus. Jadi menyimak pembelajaran atau pembahasan materi yang disampaikan oleh si instruktur mengajar secara real time ini adalah sinkronus. Sedangkan asinkronus itu penugasan secara tidak real time. Jadi misalkan penugasan lewat Google Classroom. Nah, itu kerjakan halaman sekian. Nah, itu asinkronus. Nanti dikumpulkan dan dinilai umpan balik feedbacknya secara komentar pribadi atau chat. Nah, itu secara asinkronus. Nah, ini salah satu pelopor dari asynchronous learning network berawal dari John Bourne. Nah, sistem PJJ. PJJ sering dipersepsikan sebagai suatu inovasi. Nah, abad 21. Nah, memang pada saat ini PJJ itu kita para guru atau instruktur sekarang sedang namanya memunculkan inovasi atau ide-ide fresh. Jadi kiranya yang tidak monoton, jadi yang bisa meningkatkan partisipasi peserta didik untuk bersemangat dalam mengikuti PJJ. Nah, lalu juga di sini PJJ itu adalah dia memiliki daya jangkau lintas ruang waktu dan sosioekonomi. Jadi dimanapun, kapanpun kita bisa akses. Lalu juga dengan inovasi ini kita bisa menjadi alternatif untuk mengakses pendidikan. Lalu prinsip PJJ itu akses ke semua konten, maksudnya di sini konten, media, bahan ajar, lalu pemerataan hak dan keadilan, equality. Nah, di sini semuanya peserta didik dapat berhak untuk bisa mengakses atau mendapatkan pembelajaran. Itu sudah dijamin oleh undang-undang ya. Nah, lalu kualitas. Nah, kualitas ini maksudnya adalah dari mutu yang ada di dalam konten tersebut seperti apa. Jadi harus berkualitas dalam mentransfer kepada peserta didik. Lalu ada karakteristik PJJ. Karakteristik ini saya sampaikan ada 3. Sebetulnya banyak. Pengajar dan peserta didik tidak berada dalam satu ruang. Jelas ya kalau jarak jauh ya. Lalu penyampaian materi ajar dan proses pembelajaran dilakukan untuk memanfaatkan media. Betul ya, media komunikasi lewat kita HP ataupun laptop dan yang lain-lain. Lalu menekankan pada cara belajar mandiri. Penyelenggaraan PJJ itu tidak dapat lepas dari teknologi. Ya, betul. Hal ini dikarenakan dalam PJJ tidak terjadi kontak ya antara pengajar atau instruktur dan peserta didik. Jadi prosesnya komunikasinya secara pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Walau demikian, Bapak Ibu, pertemuan tatap muka juga tidak dipungkiri bisa, tapi dalam frekuensi terbatas. Jadi teknologi komunikasi dan informasi yang banyak digunakan PJJ adalah memang komputer dan internet. Tapi tidak dipungkiri Bapak Ibu di sini, PJJ itu tidak hanya daring. Kita mengenal luring. Kalau luring itu pakai jaringan tidak Pak? Tidak ya. Jadi pemanfaatan seperti modul ya, lalu si anak itu ke sekolah, lalu kita mungkin home visit, nah itu PJJ luring. Jadi tidak melulu PJJ itu daring. Seperti itu ya. PJJ itu kita ada luring dan ada daring. Tapi kita pemahaman sekarang ini bahwa banyak yang berpersepsi bahwa di masyarakat bahwa PJJ itu selalu daring. Padahal kan tidak. PJJ itu bisa luring.
modul dan yang lain-lain. Nah, itu dia PJJ secara tidak daring seperti itu. Lalu juga pemanfaatan komputer dan internet. Nah, ini memberikan kesempatan peserta didik untuk mengakses materi yang sudah dikemas dalam bentuk digital. Jadi dimanapun, kapanpun, si pengajar dapat memberikan transfer, lalu peserta didik dapat mengerjakan dan juga melewati proses pembelajaran lewat surel atau surat email, ya, surat elektronik, video konferensi, atau forum diskusi dalam jaringan. Jadi yang seperti yang kita lakukan sampai saat ini, seperti penugasan, lalu juga kita transfer materi secara langsung tapi lewat live streaming, misalkan lewat YouTube, atau mungkin video conference lewat Zoom meeting, Google Meet, dan yang lain-lain. Nah, ada kelebihan PJJ di sini, Bapak Ibu serta Ananda sekalian. Kelebihannya adalah proses pembelajaran ini dapat dilakukan tanpa dibatasi. Nah, ini dia. Jadi dimanapun dia berada, maupun dia di luar negeri, sekolahnya di Indonesia, dia bisa mengakses pembelajaran tanpa harus mengikuti. Ini sudah sistemnya jarak jauh. Pelopor kalau di Indonesia itu, maaf koreksi kalau salah, kalau saya sempat mengatakan ini tidak benar, bahwa pelopor dalam PJJ itu adalah universitas terbuka. Ya, universitas terbuka di Indonesia itu pelopor dari pembelajaran jarak jauh. Lalu penggunaan teknologi komunikasi dan informasi sebagai media pembelajaran menimbulkan biaya yang lebih rendah, baik bagi penyelenggara pendidik jarak jauh maupun peserta didik. Ya, bisa rendah, bisa tinggi, tergantung dari penggunaan dari apa, media apa, lalu juga kontennya seperti apa. Materi ajar dan berbagai interaksi dalam bentuk tulisan yang dikemas secara digital memungkinkan peserta didik untuk dapat membaca kembali, nah berulang-ulang ya. Jadi nanti dalam materi ini, nanti yang ditugaskan, ini kemungkinan mereka bisa mengakses secara berulang tulisannya. Ya, kadang anak-anak sekarang lebih suka elektronik ketimbang tulis tangan. Jadi bisa sempetin baca, tapi itu pun tergantung dari karakter anak ya. Anaknya ada yang memang dia tipikal mungkin bisa katakan rajin atau malas. Nah, tapi di sini ada untungnya adalah dia dalam catatan itu terintegrasi dengan HP-nya. Jadi mau nggak mau dia buka. Tapi kalau dia buka buku susah banget. Nah, karena anak-anak sekarang atau peserta didik, nah di sini segala semuanya akses yang ada di layanan entertainment lalu hiburan itu kan semuanya ada di HP. Nah, ini menjadi kesempatan bahwa PJJ ini bisa kiranya untuk akses ke pembelajaran itu mudah seperti itu. Lalu ada kelemahannya juga, ini yang terakhir Bapak Ibu serta Ananda. Jadi minimnya kontak langsung antara pengajar dengan peserta didik menjadi terlambat. Lalu karena kalau tatap muka itu seperti kita tahu ada relasi sosial, lalu juga nilai-nilai atau value di dalamnya itu menjadi melemah, ya. Lalu rendahnya kontrol terhadap proses pembelajaran. Nah, ini nih yang paling menentukan ya. Jadi titik berat dari PJJ adalah kontrol, pengawasan dari guru kita karena dari jarak jauh. Jadi karena orang tua yang memahami ya, keluarga yang memahami, yang mengawasi, jadi kita kan menjadi lepas kontrol, bukan lepas tapi rendah ya. Jadi kita tidak bisa secara langsung mengawasi progres perkembangan dari anak didik. Lalu keterbatasan teknologi komunikasi dan informasi yang tidak dapat menggantikan sepenuhnya proses komunikasi dan interaksi secara langsung. Nah, jadi sehebat apapun pembelajaran jarak jauh menurut saya, Bapak Ibu serta Ananda, tidak ada yang bisa menggantikan yang namanya pembelajaran konvensional di dalam kelas atau dalam ruang atau di luar ruangan. Karena sudah dari kita mendarah daging ya, metode ceramah dan lain-lain, tapi kita berhasil gitu kan. Meskipun ada yang katakan bahwa kuno, tetapi tidak dipungkiri itulah yang menjadi istilahnya esensi di dalam terkandung dalamnya, karena tadi relasi dan yang lain tidak bisa digantikan. Karena kalau lewat jarak jauh,
lewat Vicon dan seperti ini, kita tidak bisa membaca mengenai sekilas kayak ekspresi, gestur, mimik, nah mengenai mood. Nah, ini susah kalau lewat perantara seperti ini. Maka waktu saat pembelajaran tatap muka ini bisa diberlangsungkan di kementerian, di tingkat level kementerian sana, di pusat, bahwa memberikan kebijakan PTM tatap muka bisa diterapkan untuk semua zona, kecuali zona merah ya, nah, dan zona orange, itu karena PJJ sudah kerap 1 tahun, hampir 1 tahun, dan peserta kita mengalami namanya learning loss. Learning loss adalah kehilangan kemampuan dalam penerimaan pembelajaran tadi. Jadi sempat hilang ataupun sempat lupa, gampang lupa, dan kebermaknaan meaningfulnya hilang. Ya tadi, karena minimnya kontak tadi. Jadi lambat dia untuk mengenai terbangunnya relasi sosial dan nilai-nilai yang menjadi tujuan tadi dasar pendidikan. Jadi kelemahannya pasti ada, secanggih pun apapun, modern apapun, pasti tidak bisa menggantikan, menurut saya ya, perspektif saya kalau itu. Tapi kalau menurut Bapak Ibu yang lebih prefer yang mungkin fleksibel, itu mungkin is okay. Jadi bisa PJJ jarak jauh ataupun konvensional. Nah, itu memang kita harusnya seperti di posisi itu. Tetapi sekali lagi banyak yang jadi dipandang sebelah mata bahwa konvensional tuh terlalu, saat kita sebelum pandemi ya, malas dan sebagainya, lalu untuk apa kita harus terobosan baru. Tapi tidak dipungkiri konvensional itu tidak bisa, konvensional itu baik, lebih baik gitu kan. Jadi sisi baik dan sisi buruknya memang masing-masing punya. Tapi yang lebih penting adalah kita mengimbangkan dan mengadaptasikan, seperti itu. Baik, sekian presentasi yang dibawakan. Saya kembalikan kepada Ibu Hilda. Ya, terima kasih kepada Pak Fahri selaku presenter yang sudah menyampaikan materinya. Cukup jelas ya. Dan tadi sempat disinggung tentang latar belakangnya. Ternyata yang mempelopori itu dari Universitas Chicago tahun 1892, itu sudah lama sekali. Nah, untuk kali ini adalah dibuka sesi tanya jawab bagi para peserta yang ingin bertanya. Barangkali ingin bertanya lebih dalam, lebih lanjut lagi, atau masih ada yang belum dipahami pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Yang pertama, bagaimana urgensi PJJ daring? Maaf, kurang jelas audionya. Bagaimana urgensi PJJ daring di daerah yang mengalami kesulitan jaringan? Apakah pertanyaannya mau ditampung dulu atau langsung dijawab saja, Pak? Boleh dijawab langsung saja ya. Oh, ya, Pak. Sambil nunggu pertanyaan yang lain ya, Pak ya. Ya, Pak. Kepada Pak Fahri dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Hilda. Lalu Ibu Sukaidah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pertanyaannya bagaimana urgensi PJJ daring di daerah yang mengalami kesulitan. Nah, ini salah satu memang kendala yang sering dialami dan tidak dipungkiri juga tidak hanya pelosok tetapi pun di daerah-daerah lain, wilayah lain, termasuk kota dan yang lain-lain, itu bisa mengalami hal tersebut. Jadi untuk yang kesulitan jaringan dalam PJJ, sekali lagi, dikatakan bahwa PJJ adalah alternatif. Nah, alternatif yang paling yang kita harus ketahui ya, PJJ adalah alternatif. Nah, alternatif apa maksudnya di sini? Dalam masa pandemi ini kita nggak memungkinkan kalau membuka pembelajaran ya secara membuka sekolah, masuk dalam arti ini pembelajaran tatap muka, karena ditinjau harus dari segi zona. Nah, zona lalu izin atau checklist
Nah, ini yang ketat, protokol kesehatan dan lain-lain itu harus bisa dipenuhi. Lalu yang kedua, di sini, jika memang masih ditinjau dari zona perkembangan status dari coronavirus disease ini, jika memang zona tersebut berwarna di tingkat zona berwarna orange, merah, nah itu memang disarankan untuk PJJ secara dari ataupun luring. Nah, tetapi di sini ada ketika Ibu Sukaidah ini, jika memang PJJ-nya daring mengalami kesulitan jaringan, misalkan dari letak geografis lalu tidak mendukung adanya sinyal tower penangkap atau cover signal dan yang lain-lain, itu bisa disarankan menggunakan PJJ luring ataupun di sini kita bisa sebut tadi bahwa agar bisa dapat penugasan secara asinkronus. Nah, karena kalau misalkan sinkronus tadi kan secara real time, secara tadi kita misalkan seperti ini, kalau memang itu kan tidak memungkinkan untuk yang kesulitan jaringan, jadi kita secara asinkronus saja gitu. Feedbacknya nanti bisa lewat secara menyusul ya, jadi lewat catatan nanti dari penugasannya ataupun dari ibu selaku guru. Lalu nanti bisa secara luring ini adalah tadi yang saya sebutkan tadi lewat e-modul. E-modul, bukan e-modul, berarti modul ya. Kalau e-modul elektronik ya. Elektronik itu berarti harus menggunakan jaringan. Nah, kalau modul bisa ibu kita bisa mencetak, nah mencetak modul sendiri, buat sendiri Bu. Nah, lalu juga memang kalau ada LKS ataupun buku cetak, nah pemberiannya dengan cara seperti ini Bu. Bisa lewat nanti SMS. Nah, sending message SMS kepada orang tua misalkan, ataupun lewat hanya penugasan chatting, seperti itu lewat WhatsApp, yang memang koneksinya bisa stabil kalau hanya secara satu arah ya. Nah, itu bisa disiasati seperti itu. Jadi lewat chat, lewat nantinya mungkin juga memungkinkan untuk internet, mungkin sending message, ataupun nanti bisa mengadakan home visit, tapi home visitnya tidak kontak. Jadi kita menyerahkan penugasan ke kediaman peserta didik. Atau jika tidak memungkinkan, peserta didik bisa datang ke sekolah untuk mengambil penugasan, tetapi tidak kontak nih. Sekali lagi tidak ada kontak. Nanti di penugasan ini nanti bisa diambil di kelas mana gitu kan. Nanti penugasan untuk ini di kelas mana silakan diambil di meja ini. Nah, itu bisa disiasati seperti itu. Jadi kita sepenuhnya bisa mensiasati dan adaptasi ya Ibu Sukaidah sekali lagi. Jadi walaupun PJJ kita di sini kendala koneksi ataupun jaringan, kita bisa siasati, kita bisa adaptasikan mengenai hal itu. Mungkin itu saja, Bu Wilda. Ya, terima kasih Pak Fahri atas jawabannya. Kepada Ibu Sukaidah, bagaimana? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Halo Ibu. Ya, sambil menunggu jawaban dari Ibu Sukaidah. Oh, udah, itu katanya sudah paham. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Nah, barangkali kepada peserta lain yang ingin bertanya, dipersilahkan ya. Bisa melalui chat room atau langsung dibuka saja mikrofonnya. Mohon maaf ya Pak, Ibu sebelumnya materinya mungkin terbilang cukup cepat ya Pak ya. Bapak Ibu mohon maaf. Ya barangkali Pak Fahri ada yang ingin dijelaskan kembali sambil menunggu ada yang bertanya lagi. Ya mungkin lebih kita sharing aja ya Ibu, beserta Bapak dan Ananda barangkali di daerahnya atau seperti istilahnya apakah mengalami kendala atau hambatan dalam PJJ ini gitu kan. Kita bisa nanti menemukan solusinya bareng-bareng seperti itu.
Jadi lebih tepatnya kita barangkali ada yang mau share mengenai pembelajaran jarak jauh, bagaimana sudah hampir satu tahun nih nanti seperti apa nanti ke depannya PJJ nasibnya apakah permanen atau tidak. Nah ini kan kita sharing gitu kan. Ya jujur saya nggak mau Bu kalau PJJ permanen mah. Iya, mah PJJ permanen ya itu sangat apa istilah Jakartanya berabe ya, sangat repot istilahnya. Jadi kalau PJJ-nya terus permanen ya tidak hanya dari sekolahnya nanti bisa nanti semangat dari guru dan yang lainnya jadi ya kita bisa apa ya. Jadi kalau dalam hal tatap muka atau konvensional tuh nilai atau value-nya tadi yang disebutkan relasinya. Jadi ya akhirnya nanti relasi itu nanti lama-kelamaan nanti dikhawatirkan nanti hilang ya kan. Nantinya saya nggak tahu nggak kebayang nanti kalau memang PJJ secara permanen itu nanti memang akan dialih fungsikan jadi sekolahnya nanti jadi tempat kayak museum nantinya. Nggak difungsikan nantinya. Sekolahnya jadi museum. Iya, karena nggak dipakai. Bayangkan misalnya SMP atau SMA yang terbilang trouble-nya banyak itu sampai kelas lu berdebu, ada yang dimakan rayap, misalkan kalau yang meja kursi yang dari kayu. Nah, itu kan maka apa ya? Jadi nanti yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi memang fungsi laten dan manifest sekolahnya jadi hilang nantinya tuh. Yang dikhawatirkan seperti itu. Boleh saya bertanya, Pak? Oh boleh Bu Hilda, nggak apa-apa kita sharing sih. Iya, Pak. Gimana ya cara ngatasin peserta didik yang dia tuh asli ataupun dalam misalnya lewat internet atau dunia maya juga sama-sama diam gitu. Sudah dihubungi berkali-kali tapi tetap seperti itu. Bagaimana? Apakah ada solusinya? Saya pernah datang ke rumahnya gitu ya. Apa ya? Ada sedikit perubahan, tapi setelah itu malah jadi kembali lagi. Gimana menurut Pak Fahri? Iya, jadi memang pasti kesulitan atau kendala itu ada aja, pasti. Di sini kita perlu ada upaya pendekatan yang intensif namanya. Jadi kita nanti terus komunikasi kepada nanti keluarga ataupun ke anandanya terkait untuk lebih memberikan pengertian. Tapi karena gini, posisi kita guru kan nggak ngajar satu orang aja, ya kan? Kenapa kita mesti fokus ke satu orang itu? Nah, jadi kita lakukan pertama kali pemetaan profil, Bu. Jadi pemetaan profil yang maksud adalah ketika murid-murid mana saja yang kiranya perlu adanya perlu diberikan atensi atau diberikan pengertian. Jadi nanti dikelompokkan berdasarkan nanti latar belakang keluarga, pola kebiasaan, budaya, dan yang lain-lain. Mungkin guru lebih paham kalau yang mengenai itu ya. Nah nanti bisa kita tindakan apa yang nanti dilakukan untuk kiranya bisa diberikan sebuah perlakuan apa misalkan nanti kita bisa berkunjung home visit, kita komunikasi secara protokol kesehatan, ataupun nanti Vicon bisa kita jika mendukung, ya sekali lagi jika mendukung. Atau mungkin nanti orang tuanya dipanggil, misalkan dalam arti ini panggilan itu bukan berarti kita ada bermasalah, kan enggak. Panggilan itu dalam rangka menjalin silaturahim atau kita komunikasi, istilahnya seperti itu. Jadi key poinnya adalah komunikasi. Jadi nanti kalau untuk Pak, saya harus apa? Nah, saya nanti malah nggak tahu nih harus ngapain karena yang tahu mengenai peserta didik itu adalah Bapak Ibu guru sendiri gitu. Nah, untuk mengenai tindakannya mungkin Ibu atau Bapak lebih tahu ya dari ketimbang saya. Jadi yang terbaik di sini adalah kiranya apa yang nanti anak didik dapatkan. Jadi yang saya bisa sarankan hanya itu. Lalu juga
bisa saya di sini bukan apa ya, bukan harus Ibu Hilda harus ini enggak. Jadi saya sifatnya lebih opsional atau sarankan. Jadi itu profil, lalu nanti penugasannya seperti apa, nanti bisa disesuaikan. Yang penting kalau yang lebih sulit, mungkin ini kita bisa tangkap bahwa anak itu jenuh. Anak itu jenuh. Jadi untuk pemberian tugasnya mungkin lebih di tugasnya memang kita lebih arahnya lebih ke pembangunan karakter atau kontekstual. Jadi nanti penugasannya lebih ke arah. Jadi penugasannya itu lebih ke karakter atau kontekstual. Misalkan materi SD kan biasanya tema lalu lebih ke kehidupannya sehari. Nah itu diangkat tema tugasnya itu di kontekstual. Jadi anak tuh lebih menyenangkan gitu. Jadi, oh ini ternyata ada ya dalam pelajaran ini, oh saya ini seperti ini. Nah itu. Jadi maka itu seragam tugas ya Pak ya. betul kontekstual dengan karakter seperti itu. Ya, terima kasih kepada Kak Fahri atas jawabannya. Berarti dia harus itu dulu ya, mengenal profil dulu anaknya, lalu melakukan pendekatan dan ragam pembelajarannya lebih bervariasi lagi dan berhubungan dengan kontekstual atau misalnya lainnya. Ya, terima kasih. Kepada peserta lain, bagaimana? Apakah ada yang bertanya? Di sini kita sistemnya seperti diskusi ya atau sharing. Barangkali Bapak dan Ibu juga ingin sharing atau ada yang ingin didiskusikan untuk berbagi pengalaman dan ilmu. Barangkali Pak Dimas. Iya Bu, bagaimana Bu? Ya, barangkali Pak Dimas mau sharing atau bertanya boleh tentang PJJ ini atau selama yang dalami. Ya kalau di saya pribadi itu sangat kesulitan masalah sinyal. Kebetulan saya di tempat saya mengajar itu agak sedikit pinggiran kota, jadi sinyal pun ketika melaksanakan Pikon itu tidak maksimal pada sejak awal. Nah kemudian semakin lama yang tadi jumlah pesertanya itu banyak, jadi semakin berkurang. Mungkin jenuh, juga kan tidak boleh dibebankan tugas ya Bu. Jadi kita hanya sebatas mengajar, memberikan informasi, pengetahuan, tapi tidak dibebankan tugas seperti itu. Kemudian saya mensiasatinya karena kalau Pikon atau melewati Zoom itu kuotanya terlalu boros, jadi anak kan pertemuan seminggu sekali, itu semua angkatan, misalnya saya mengajar kelas 12, berarti ada sekitar 6 kelas itu join ke room, tapi tidak sepenuhnya ikut. Kemudian saya mensiasatinya dengan mengelola website khusus untuk pembelajaran saya, yang nanti insya Allah akan disampaikan di pertemuan berikutnya tentang bagaimana mengelola Google Site. Jadi website ini tidak berbayar, gratis, dan gampang untuk pengelolaannya seperti itu. Jadi saya membuat modul, makalah, jadi anak peserta didik tinggal membacanya di situ apabila butuh suatu materi. Seperti itu Bu, kalau saya dalam mensiasati PJJ di awal tahun kemarin itu Bu, seperti itu sampai sekarang. Berarti itu apa ya? Ada Pikon, terus ada itunya apa ya? E-learningnya. Yeah. Ada website ya. Yeah. Meskipun mungkin ada anak yang
makin kesini makin bosan ya Pak ya. Iya, betul Bu, karena kuotanya tersedot banyak Oh, iya, sekali, banyak anak yang mengeluhkan demikian. karena ya itu kali apa ya mungkin kelemahan dari e-learning atau website yang dibuat sendiri itu karena nggak masuk kuota Kemdikbud ya Bu Pak, nggak masuk kuota belajar, makanya kuota yang biasanya kesedot ya itu jadi keluhannya ya Pak ya. Iya, seperti itu Bu. Nah baik Bapak Ibu, dikarenakan sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya akan membuat kesimpulan dari video konferensi kali ini dengan topik mana lebih dekat distance education. Jadi kesimpulannya adalah distance education itu adalah istilah lain dari PJJ. Dan PJJ itu tidak terlepas dari internet dan media elektronik. Bisa dilakukan e-learning atau daring maupun luring, atau itu juga secara sinkronus atau asinkronus. Nah, baik pada peserta, jangan lupa isi prosedurnya sebelum nanti meninggalkan ini. Dan saya ucapkan kembali terima kasih kepada Pak Fahri yang telah menyampaikan materinya dan kepada seluruh peserta yang sudah bergabung berpartisipasi dalam acara Fitron kali ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih Bu Hilda Azhar selaku moderator yang telah memimpin jalannya diskusi pada pertemuan kali ini. Kami sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Fahri yang telah menyampaikan materi mengenal lebih dekat distance education. Yang kami banggakan peserta VCT, Bapak Ibu peserta VCT juga Ananda diingatkan untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat. Kami tunggu isi presensinya. Bagaimana? Sudah muncul Bapak Ibu untuk kolom presensinya? Ya, bisa dilihat di chat. Sudah ya Bu? Ya. Terima kasih untuk Pak Fahri, juga Ibu Hilda, beserta peserta VCT. Demikian pertemuan kali ini mengenal lebih dekat distance education. Marilah kita bersama tutup untuk Pikon pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan. Sampai jumpa, bertemu lagi pada pukul 10 mengenai aplikasi Zoho untuk absensi secara online. Semoga Bapak Ibu tetap dapat join ke room untuk dapat info-info dari kami. Penugasan grup 5.1 VCT. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.